Selamat pagi, Prof. Widodo. Kami salah satu kelompok dari kelas LA08 ingin mempresentasikan research kami yang berjudul Monitoring Mung Beans Growth Using Arduino. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dewa Yudevina Aurinatania, dan anggota kelompok saya antara lain ada Stanley, Kevin Stefanus Tabaraka, dan Adriel Lazaro. Di Indonesia, hortikultura merupakan salah satu bagian dari pertanian yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Tanaman itu berguna untuk memenuhi kebutuhan makanan orang banyak. Budidaya tanaman pertanian juga sangat tergantung pada faktor iklim, cuaca, dan eksternal. Lingkungan yang optimal akan memberikan hasil pertumbuhan tanaman yang optimal juga, sehingga masyarakat harus benar-benar memperhatikan kondisi tanaman ini. Untuk mempertahankan pertumbuhan tanaman, agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, perlu adanya memantau tanaman setiap hari. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan tanaman, dibutuhkan suatu sistem untuk memantau pertumbuhan tanaman tersebut. Tujuan dari research kami adalah untuk menerapkan sistem pemantauan pertumbuhan tanaman. Sistem ini akan memeriksa iklim, cuaca, dan faktor-faktor eksternal seperti udara. Pemanfaatan IoT atau Internet of Things diperluas mengingat perbedaan preferensi yang bisa kita dapatkan dari sebagian besar bidang. Oleh karena itu, kami memanfaatkan IoT untuk melaksanakan research kami ini. Kami akan membuat sistem sensoring atau pemantauan pertumbuhan tanaman. Dan semua informasi yang akan kami dapatkan itu dikirim oleh papan Arduino Uno Dev ke platform cloud yang bernama UBDots IoT, dan data dalam UBDots akan dikirim ke dalam smartphone pengguna. Kami menggunakan tanaman kacang hijau untuk penelitian kami. Pertama, kami akan menyediakan 3 media yang berisi tanaman kacang hijau di setiap medianya, dan kami akan menaruhnya di 3 tempat yang berbeda, yaitu ruang tamu, halaman depan rumah yang terkena sinar matahari, dan di kamar mandi yang merupakan tempat yang cukup lembab. Selanjutnya tentang proposed method akan dijelaskan oleh teman saya Stanley. Untuk proposed method atau metode yang kita sarankan pada paper ini adalah menggunakan basis Arduino. Jadi kita menggunakan sensor-sensor yang akan kita letakkan di sekeliling tanaman kacang hijau kita. Sensor-sensor ini berguna untuk merekam data-data dan mengirimnya kepada Arduino. Sensor-sensor yang kita gunakan adalah sensor YL38 dan YL69 untuk merekam kelembapan atau moisture dari tanah. Lalu DHT11 untuk merekam temperatur dan humidity dari udara, serta TEMT 6000 untuk merekam intensity dari cahaya yang ada di sekitar tanaman kacang hijau. Lalu data-data tersebut dimasukkan dan diolah ke dalam Arduino. Sensor-sensornya kita hubungkan ke dalam Arduino. Arduino juga kita pasangkan Internet Shield agar bisa terkoneksikan ke internet. Lalu data-data yang sudah diambil oleh Arduino tersebut akan melalui internet akan diupload ke UBDots. UBDots merupakan platform IoT di mana kita dapat melihat output dari sensor-sensor yang telah kita pasang. Jadi, dengan UBDots, kita dapat memonitor secara online melalui device kita. Dari device mobile maupun device desktop, seperti laptop. Nah, dari UBDots inilah kita dapat memonitor atau kita dapat melihat bagaimana kondisi udara dan kondisi kelembapan di sekitar tanaman kita. Dari kondisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tanaman kita buruk atau baik atau biasa saja. Nah, untuk upgrade-nya, kita dapat menambahkan sistem seperti sistem penyemprotan air jika data yang diterima UBDots mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Misalkan, moisture dari tanahnya sudah rada kering, maka kita dapat memasang sistem otomatis untuk menyemprot air. Nah, sekian metode yang kita sarankan dari paper ini. Mari kita lanjut kepada experimental result. Terima kasih. Jadi eksperimental result dari penelitian kami
kami ambil dari 3 tanaman kacang hijau yang kami tanam di ruangan yang kondisinya berbeda. Kemudian, kami mengukur panjang kacang hijau tersebut, dan yang paling panjang kami identifikasi sebagai kacang panjang yang memiliki growth quality yang paling baik. Yang pertama, kami taruh di tempat yang terbuka dan langsung terkena sinar matahari, yaitu di teras. Kemudian yang kedua, kami letakkan dalam ruangan dengan kondisi normal dengan intensitas cahaya yang cukup dari jendela. Kemudian yang ketiga, kami tanam di dalam kamar mandi yang memiliki udara yang dingin dan lembab. Nah, dari grafik di sini, garis berwarna oranye mempresentasikan pertumbuhan kacang hijau yang berada di luar. Sedangkan garis hijau itu yang ditanam di kamar mandi, sedangkan yang ungu adalah tanaman yang berada di dalam ruangan. Dari graf di sini, kita bisa lihat bahwa graf berwarna oranye ini memiliki pertumbuhan kacang hijau yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Nah, tabel di bawahnya merupakan hasil yang kami peroleh dari penelitian kami. Yang nomor 1 itu adalah kacang hijau yang ditanam di luar, sedangkan yang nomor 2 di kamar mandi. Kemudian yang ketiga adalah kacang hijau yang berada di dalam ruangan. Dari eksperimen tanaman kacang hijau yang sudah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa tanaman kacang hijau yang paling sehat dan optimal itu berdasarkan dari kelembapannya, temperatur, dan intensitas cahaya. Pada eksperimen ini, kami menggunakan 3 kontainer yang berbeda dan menaruhnya di tempat yang berbeda. Nah, di sini grow quality atau kualitas pertumbuhan dari kacang hijau dari eksperimen tersebut yang paling bagus adalah yang kacang hijau yang ditaruh di tempat yang temperaturnya 28 derajat, yang memiliki 35% kelembapan udara, 55% kelembapan tanah, dan memiliki intensitas cahaya yang bagus. Karena kontainer ini kita taruh di teras, maka kami menyimpulkan bahwa inilah yang terbaik. Temperatur yang diukur tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi kami menyimpulkan bahwa temperatur terbaik itu berada di antara 27 sampai 29 derajat untuk tanaman kacang hijau. Lalu persentase dari kelembapan udara dan jumlah intensitas cahaya pada teras lebih banyak daripada kontainer lain yang taruh di kamar mandi ataupun di ruangan. Jadi kami menyimpulkan bahwa semakin lembab dan semakin banyak intensitas cahaya, maka semakin baik tanaman kacang hijau untuk bertumbuh. Tetapi persentase dari kelembapan tanah memiliki persentase value paling rendah di antara yang lain. Jadi kami menyimpulkan bahwa tanah yang tidak terlalu lembab itu menghasilkan pertumbuhan yang baik untuk tanaman kacang hijau. Sekian dari konklusi pada eksperimen kami. Sekian presentasi research kami. Terima kasih.